By the way, aku pernah diving di Raja Ampat. Tiba-tiba ada helm Gojek di laut. Jangan bilang itu mengapung dari Jakarta. Mungkin ya. Mungkin ya. Makanya bingung juga. Jangan lupa Indonesia adalah gitu ya? negara terpoluit nomor 2 terbesar di dunia untuk sampah plastik yang mengapung di laut. Oh my god. Halo semuanya, hai, welcome to Over Coffee lagi with me, Farina Situmorang. Terima kasih pertama untuk sponsor kita, Pensif. Kita ada di ruangannya Pensif sekarang ya kan. Terus Pensif adalah sebuah startup teknologi yang membangun platform operasional enterprise and government agencies berbasis AI. Terus kita ada sponsor lagi namanya Kisaku. Ini kita lagi minum kopi Kisaku. Ini kisahku pakai hang. Enggak, Kisaku ya kan. Nah, gue seneng banget hari ini ketemu guest yang super inspirasional. Amin. Namanya Billy Mambrasar. Nih gila nih ya jabatannya. Staf khusus Presiden RI dan koordinator Papua Muda Inspiratif. Thank you Billy untuk udah nyampe ke Over Coffee. Terima kasih sudah mengundang. Jauh-jauh dari Papua atau dari istana nih? Dari istana tadi. Merasa merasa tersanjung lah diundang. Gila. Oke, gue mau pertanyaannya langsung nih. Kayaknya orang-orang mungkin udah sebagian besar kenal your profile, right? Mungkin salah satu yang kalau gue baca nih di Wikipedia-nya Billy, you're the first Papuan person yang keterima di Harvard University, bener kan? Iya benar. Ternyata saya juga baru sadar ya. Gue kalau masuk Harvard pasti bukan orang Batak pertama. Kayak udah ada. Udah banyak banget. Kayaknya saya 1, 2, 3 lagi kuliah. Nah, Billy juga seorang staf sus presiden. Itu nanti mungkin kita akan bahas ngapain sih sebenarnya staf sus presiden. But I wanna know, maksudnya dari segala macam yang sebenarnya lu mungkin bisa kerjain ya, gitu kan? Maksudnya you're obviously very impressive, you're very smart, udah sekolah di mana-mana. I mean, kenapa mau jadi staf khusus Presiden RI? Terima kasih pertanyaan cukup tough karena waktu itu pada saat ditawarkan memang saya juga tanya orang tua dan butuh waktu 1 minggu untuk mengatakan ya atau tidak waktu itu. Akhirnya 1 minggu mikir-mikir baru iya. Karena memang bebannya cukup berat. Pertama ketika saya ditawarkan menjadi staf khusus saya kaget karena tidak menyangka karena saya cuman lebih banyak di Indonesia Timur, tidak banyak berkarya atau bekerja di Jakarta. Sehingga memang banyak yang kurang mengenal begitu kayak tidak kenal di Jawa maksudnya. Tapi kalau di Indonesia Timur, kalau saya turun di Maluku, di Papua, khususnya itu pasti tahu begitu. Turun tuh maksudnya apa tuh? Turun kerja. Turun kerja ya jadi. Gimana caranya sih bisa sampai Presiden Jokowi gitu ya tahu ini ada anak dari Papua namanya Billy Mambrasar. Ini kita hire dia aja jadi staf khusus. Prosesnya tuh gimana sih gitu loh? Jadi selama saya beberapa tahun itu saya bekerja untuk memberdayakan anak-anak Papua. Baik melalui Yayasan Kitong Bisa yang saya dirikan maupun melalui pergerakan Papua Muda Inspiratif. Yaitu menginkubasi anak-anak muda Papua, anak-anak Indonesia Timur supaya sama dengan saudara-saudaranya yang di bagian barat tidak tertinggal. Jadi saya berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten. Dan akhirnya banyak yang kita berdayakan. Nah mungkin Presiden punya tim yang melihat dan mengetahui hal tersebut. Jadi akhirnya mungkin ada yang merekomendasikan namanya ke beliau. Berapa tahun kamu turun memberdayakan di Yayasan Kitong Bisa ini? Saya pernah bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan migas asing kurang lebih 8 tahun. Lalu di puncak karir saya itu saya mengundurkan diri karena saya pikir saya harus kembali membangun Indonesia. Khususnya dari tempat saya berasal. Jadi saya pulang kampung dan mulai memberdayakan totalnya dari semenjak saya resign sampai saya ditunjuk staf sus itu 5 tahun kurang lebih. Iya 5 tahun. Tapi sebenarnya dari awal saya bekerja juga saya sudah part time. Kalau setiap libur saya langsung membuat pusat belajar mengajar anak-anak yang ada di lingkungan sekitar karena mereka tidak punya akses pendidikan. Gitu. I mean. Gue bingung mau ngambilnya dari mana karena ini kayak mulia banget gitu ya, hebat banget sih bisa kayak gitu. Tapi itu kamu waktu kerja di migas, perusahaan migas itu nggak di Indonesia atau di Indonesia? Di Indonesia tapi ditugaskan juga ke luar negeri. Jadi baru balik ke Indonesia itu tahun berapa? 2017.
and then kamu mulai ke Papua kembali itu 2017 juga. Sebenarnya dari 2009 karena kan sistem kerja di migas itu 1 bulan saya di laut atau di lepas pantai, 1 bulan libur full. Nah 1 bulan libur itu saya keliling tuh. Sampai NTT, sampai ke perbatasan, sampai ke kampung-kampung Maluku. Gitu. Ya. Nah balik lagi ya mungkin ya dari kamu ngerjain sesuatu yang udah di Papua di Indonesia Timur, terus mau ke Jakarta untuk jadi staf khusus presiden. Why? Kenapa? Jadi saya tanya ke Bapak ini ada diajak untuk jadi staf khusus, bagaimana menurut Bapak? Terus Bapak bilang gini, kita sudah merubah ribuan anak yang ada di sini di Papua. Mungkin waktunya kita membantu seluruh Indonesia. Jadi itu tujuannya, mungkin saya ingin juga membantu daerah-daerah luar Indonesia yang lain kan, ada Aceh, ada Kalimantan. Itu tujuannya gitu. Alright. Mungkin nih ya sebelum kita lanjut ya, kayak sehari-harinya staf khusus presiden itu ngapain aja. I'm curious. Kita dengar cerita anak dari Papua gitu ya, terus bisa kerja di perusahaan migas, bisa ke Harvard, and I think you went to Oxford, ANU, right? Maksudnya di sekolahnya juga kemana-mana gitu ya. Kok bisa sih gitu loh? What did you do? What did you do differently dibandingin semua anak-anak Papua lainnya gitu loh? Jadi pertama saya memang dari latar belakang keluarga yang underprivileged. Jadi orang tua saya selalu dari kecil mengatakan kalau kita ingin keluar dari kemiskinan caranya adalah pendidikan. Dan yang kedua pesan Bapak adalah kalau kita sudah sukses kita harus menolong orang lain. Jadilah servant leaders, kata dia, pemimpin yang melayani. Itu pesannya. Sehingga ketika saya sudah kerja di migas dan saya settle, saya membayangkan ada ribuan anak-anak lain yang belum punya akses ke pendidikan dan bagaimana perjuangan saya memperoleh akses pendidikan itu. Saya seumur hidup dengan beasiswa, tidak pernah bayar sendiri karena memang tidak punya biaya. Nah waktunya saya untuk menolong anak-anak lain supaya mereka bisa dapat beasiswa juga. Gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan migas, kemudian bekerja menjadi aktivis pendidikan melalui Yayasan Kitong Bisa itu menginspirasi anak-anak ini agar mereka juga mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Yang gue penasaran nih ya Bill ya, maksudnya lah kan orang banyak yang kerja keras, orang banyak yang belajar. Tapi nggak semua orang bisa sampai ke posisi ini gitu kan. What is it that you do? Gitu loh, maksudnya lu tuh belajarnya sekeras apa, tapi itu kayak you know what, or maybe kreditnya tuh ke siapa sih gitu loh, or dari mana sih gitu, atau emang ini beneran lu sendiri you do all the work gitu ya sampai bisa nyampe sini, or is it luck apa gitu loh. Kalau saya sih mungkin saya masih percaya Tuhan, jadi kayaknya Tuhan yang memang mendesain ini semua. Kenapa? Karena IP S1 saya sarjana itu di bawah 3. Semester 1 saya kuliah dulu S1 di Bandung itu IP-nya di bawah 2, 1,5 semester 1. Hampir drop out karena saya harus cari uang sendiri, harus mencari karena orang tua tidak kirim uang, saya harus bayar SPP dengan uang yang saya cari. Jadi waktu untuk belajar tuh terbatas, ditambah inferiority complex. Bayangkan saya dari Papua tiba-tiba harus ke kota sebesar Bandung dan merasa I look different. Kadang-kadang ada jokes yang membuat saya merasa inferior. Jadi akhirnya memang hampir gagal kayak gitu. Dan waktu saya bilang suatu saat nanti saya mau kuliah di Oxford, saya mau kuliah di Harvard, tujuannya adalah menginspirasi anak-anak Indonesia dari daerah terluar sebenarnya, bahwa kita bisa sekolah di sekolah itu walaupun kita dari latar belakang underprivileged. Nah, bayangkan waktu saya bilang saya mau sekolah di sana, orang-orang pasti tertawa dengan kemampuan bahasa Inggris yang biasa saja dan IP yang di bawah 3 bukan cum laude, kok bermimpinya terlalu besar begitu. Jadi pertama saya pikir ini memang kuasa Tuhan yang memang sudah mendesain saya untuk ke situ. Yang kedua, saya pelajari dari admission yang saya ikuti, ternyata mereka memboboti dampak dibandingkan dengan akademik atau kognitif. Dari pengalaman saya wawancara Oxford misalnya, mereka melakukan eksplorasi terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan entrepreneurship yang saya lakukan dibandingkan dengan mereka melihat transkrip kayak begitu. Nah, kalau ditanya pertama selain Tuhan, yang kedua adalah saya berada di ekosistem yang tepat, di mana bukan kebetulan tetapi saya memilih. Terkadang kita harus memilih ekosistem yang tepat untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita berada pada ekosistem yang kurang tepat, kita juga tidak akan baik. Misalnya ketika saya kerja di perusahaan migas, ada tuh kelompok WhatsApp group yang dibikin oleh teman-teman yang jalan-jalan.
Jadi mereka udah punya jadwal jalan-jalan ke luar negeri yeah. kayak bulan ini ke Jepang, bulan ini ke Bangkok. Saya nggak ikut WhatsApp grup itu. Saya ikut WhatsApp grup yang bikin kegiatan sosial. Kegiatan sosial pertama yang saya ikuti adalah kita mengajar anak-anak jalanan di Jakarta Selatan. Waktu itu saya ikuti dan langsung saya jatuh cinta sama social activity, dan dari situ saya selalu memilih ekosistem kegiatan sosial. Bukan untuk membangun profil saya saja, tetapi juga untuk memvalue atau memiliki hidup dengan value yang berbeda, yang lebih advance dari mungkin orang lain, bahwa kita akhirnya melihat life differently, kita melihat hidup secara berbeda. Menurut saya itu sih. Jadi admissionnya juga ternyata holistik, tidak melihat akademik aja. Mereka kan bilang we look holistik ya, secara holistik seperti itu. Oke, so interesting. Maksudnya berarti kamu dari umur berapa udah bisa memilih ekosistem yang tepat gitu? Berarti kan ada motivasi nih yang lebih penting lah daripada senang-senang, daripada jalan-jalan gitu ya. I mean, ini sesuatu nilai yang memang udah kamu punya dari dulu, atau did you learn it atau gimana? Menurut saya dari orang tua. Jadi kita sempat melihat netizen berdebat antara privilege and non-privilege, right? Dan saya juga sempat kena hajar tuh waktu saya bilang bahwa nggak semua orang yang sukses itu punya privilege kayak gitu. Tapi perdebatan netizen yang sampai keluar sampai ada satu lembaga riset nasional yang mengeluarkan riset khusus tentang apa itu definisi privilege gitu kan. Sampai which is apa tuh? Gue juga nggak tahu. Iya, apa sih, aku lupa nama lembaga risetnya, tapi diawali dengan dari Mas Nadiem ya, Mas Nadiem Makarim. Oh, dia tuh bikin Gojek karena dia privilege kayak gitu. Kemudian saya sempat nge-tweet, saya bilang menurut saya privilege aja tidak cukup, tetapi harus kerja keras. Lalu itu dihajar tuh sama netizen. Banyak juga yang kerja keras tapi nggak dapat kok kayak gitu. Itu alasannya kan memang. Alasannya maksudnya orang yang sapu jalanan juga kerjanya keras. Kerasnya gitu keras kan? Ya. Sampai saya kemudian sempat kena hajar itu kan, itu viral banget. Terus kemudian saya merefleksikan diri. Saya pikir baik, semua orang punya privilege. Apa privilege saya gitu kan? Dan ternyata privilege saya sesederhana saya memiliki orang tua yang motivating. Ya, orang tua yang punya visi, orang tua yang berpandangan besar. Jadi ingat, kamu boleh terlahir dari desa dan kamu bisa menjadi anak yang tidak mampu, tapi kamu harus memampukan orang lain. Itu ditanamkan dari kecil. Lalu diajarin, kalau kamu mau bermain, bergaullah dengan orang-orang yang juga melakukan hal-hal yang produktif. Jadi memang diarahkan oleh orang tua. Jadi saya belajar tentang memilih ekosistem yang tepat. Di saat teman-teman gak mau belajar atau ninggalin kelas. Jadi di kelas saya SMP itu saya ingat pernah terjadi di mana di dalam kelas itu isinya cuma 5 orang. Dari 30 siswa cuma tinggal 5, 25-nya lagi main ke hutan. Jadi gurunya cuma ajar 5 orang kayak gitu kan. Dan saya memilih untuk tetap dalam kelas. Oke. Teman-teman saya tuh di kaca jendela, mereka lihat mereka udah bawa buah-buahan yang mereka dapat dari hutan. Ada ayam yang mereka bakar dan asapnya masuk sampai ke kelas dan baunya wangi kayak gitu. Tapi kemudian orang tua saya tuh bilang konsisten belajar kayak gitu. Kok orang tua kamu maksudnya bisa berpikir, punya cara pikir seperti itu ya? Maksudnya kan itu kan aku nggak tahu ya, maksudnya situasi kamu waktu dulu masih tinggal di desa itu seperti apa gitu. Tapi maksudnya pendidikan mereka apa sehingga mereka bisa punya nilai yang mungkin berbeda gitu loh dengan keluarga lain atau orang tua lain lah gitu. Kalau ibu saya lulusan SD, lulus SD langsung MBA dengan bapak saya, married by accident, jadi nikah muda. Kemudian bapak saya kayaknya cuma sampai SMA, tidak pernah menyelesaikan S1. Tapi ada satu hal yang saya lihat berbeda dari mereka adalah pertama, papa saya itu suka sekali baca. Jadi dia banyak baca buku. Jadi walaupun rumah kami gak ada listrik tuh, literally saya pakai pelita kalau belajar sampai pelita SMP. Lilin yang lampu minyak. Lampu minyak. Jadi nggak ada. Tapi buku itu banyak sekali di ruang tamu, penuh dengan buku. Jadi dia baca banyak buku. Jadi wawasan dia tuh luas sekali. Kalau ibu saya, dia sangat entrepreneurial. Jadi dia fight untuk kita punya ekonomi apa. Kita nggak ada uang. Papa saya cuma guru honor bukan PNS. Ibu saya yang jadi tulang punggung keluarga. Dia berjualan di pasar, jualan makanan kecil, jualan sayur. Nah dari situ saya belajar dari ibu saya tentang bagaimana bergaul dan bertahan hidup. Jadi survival sebenarnya. Jadi itu privilege saya. Jadi walaupun saya punya orang tua yang uneducated, tapi privilege-nya adalah mereka memiliki visi yang besar. Wow. Gitu. Amazing. Gue sampai impress sendiri. That's amazing. Harusnya kita interview orang tua kamu ya. Iya. Oke. Tell me sekarang nih ya, kamu udah di Jakarta, bahkan kerjanya di istana sama presiden gitu.
mungkin banyak yang nggak paham staf khusus presiden itu ngapain gitu kan. So tell me keseharian kamu tuh biasanya kayak gimana sih? Sebelum COVID itu kita punya rapat 2 mingguan dengan presiden. Presiden meminta masukan dari staf khusus tersesuai dengan bidang kerja kami. Bidang saya adalah pendidikan, inovasi dan pembangunan daerah terluar. Jadi dalam rapat tersebut saya punya waktu 10-15 menit untuk paparan ke presiden cepat apa masalah kritikal dalam bidang saya dan solusinya seperti apa. Dan kita sampaikan ke presiden. Setelah COVID, rapat dengan presiden dibatasi secara fisik untuk melindungi beliau karena beliau kan aset negara. Jadi akhirnya komunikasinya lebih banyak lewat WhatsApp. Jadi dan saya lebih banyak keliling. Jadi saya berkeliling ke 24 provinsi saat ini. Kalau kabupaten udah nggak terhitung berapa ratus kabupaten udah saya datangi. Nanti setiap kali berkunjung dengan tim, saya akan menuliskan satu memo policy brief dalam bidang saya. Memo policy brief itu saya submit ke presiden. Nanti kemudian presiden akan memberikan arahan dari memo policy saya itu kita harus ngapain ke kementerian dan lembaga yang terkait. I see. Jadi ya sepertinya mandatnya tuh kayak memberikan masukan, memberikan input ya dari kamu keliling, ngomong sama warga, sama benar-benar yang terjadi di lapangan seperti apa, then you report back to the president. Betul. Gitu, kira-kira. Betul. Nanti presiden bilang, oh ini harus jadi impres nih. Oh masukan ini harus masuk ke undang-undang ini nih. Oh ini harus masuk ke programnya Kementerian A nih. Nah terkadang setelah presiden bilang misalnya ini harus ada di Kementerian Kemendikbud nih, Kemendikbud-Dikti. Kadang-kadang saya dan tim saya langsung bergerak lagi. Berkoordinasi dengan Kemendikbud-Dikti karena mereka yang punya program, mereka yang punya anggaran. Kita mendorong agar ada program yang diarahkan presiden itu di dalam kementerian yang terkait. Is it fulfilling? Maksudnya kayak beneran merasa apa yang kamu lakukan itu ada impactnya gak sih gitu, sama apakah benar-benar menjadi sebuah policy, sebuah program gitu ya, maksudnya kerasa nggak ada impactnya gitu? 28 policy brief yang saya tulis semuanya jadi program dan jadi undang-undang. Tapi saya punya satu cerita yang paling berkesan yaitu tentang Impres nomor 98 tahun 2020. Di mana saat itu saya terus, sebelum adanya Impres itu, saya terus push conversations dengan presiden. Saya berkesempatan 2 kali tahun tersebut 2020 saya 2 kali mendampingi presiden kunjungan kerja ke 2 provinsi, pertama ke Banten, yang kedua ke Jawa Barat. Dan di Jawa Barat, dan itu kan dua-duanya naik pesawat sehingga kita contain dalam satu pesawat yang saya punya akses yang leluasa dengan presiden baik dalam pesawat maupun jalan pas makan siang bersama. Saya berkali-kali push tentang kesejahteraan guru honor. Jadi saya bilang, Pak, kayaknya kasihan guru-guru kita itu lebih banyak komposisi guru honor dan mereka tidak ini. Jadi saran saya kita harus melihat strategi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu saya menuliskan satu memo policy. Terus presiden bertanya kayak kenapa Mas Billy passionate sekali untuk isu ini. Terus saya sampaikan papa saya guru honor 41 tahun guru honor, dan terkadang papa saya itu pulang tidak punya gaji karena ketika dia dapat gaji honornya dia ketemu siswanya di jalan, siswanya tuh nggak punya sepatu dan nggak masuk sekolah dan malu masuk sekolah. Dia bilang, "Sir, saya Pak Guru, saya malu masuk sekolah karena saya nggak punya sepatu." Padahal ini siswanya ini bright. Papa saya langsung kasih gajinya tuh, honornya. Honor guru honornya itu dikasih untuk beli sepatu. Jadi pulang-pulang ke rumah udah nggak ada uang lagi di tangan. Dan mama saya marah-marah kan. Kayak gitu karena akhirnya mama yang cari uang buat makan kayak gitu kan. Jadi itu yang membuat saya bilang, Pak, itu yang membuat saya passionate kayak gitu kan. Dalam jarak 2 bulan setelah itu, sebulan 2 bulan, Kemendikbud menggodok Impres nomor 98 tahun 2020 yaitu penyetaraan gaji dan tunjangan guru honor setara dengan PNS. Yang kemudian menjadi Impres nomor 98 tahun 2020 tersebut. Wow. Itu satu dari 28 contoh amazing yang terjadi. Aku jadi ingat ini, kalau gue merasa gue tuh emang privilege banget karena gede di Jakarta Selatan, terus punya keluarga yang memang udah educated gitu. Terus beberapa bulan yang lalu kita ke Pulau Sumba, terus ngeliat waktu hari Minggu mereka banyak ke gereja gitu kan ya. Terus mereka dengan bajunya yang kayaknya baju terbaik, mereka jalan gitu di pinggir jalan raya gitu. Aku lagi naik mobil ngeliat ada beberapa anak-anak. Yang lucunya mereka jalan kaki, tapi sepatunya tuh dipegang di tangan. Karena takut rusak gitu. Jadi kayak lucu ya, maksudnya kan orang pakai sepatu karena mau melindungi kaki gitu kan. Tapi ini kayak dia literally sepatunya
sepatu yang bagus gitu kayak sepatu pesta gitu ya, mereka ditenteng. Karena gitu. mereka pengen tampil terbaik depan Tuhan. Iya. Iya konsepnya kan, jadi jangan sampai rusak ya. Emang sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita kayak kalau di Jakarta udah benar-benar take it for granted banget gitu kan. Jadi ya hal-hal kayak gitu I can see why it would be very fulfilling ya. Maksudnya to do what you do gitu kan. I mean, ada lagi nggak yang masih belum kesampaian sebagai, ya bukan hanya sebagai staf khusus lah, tapi yang lain lah. Maksudnya dengan segala macam yayasan kamu gitu ya. What kind of other impact are you looking to make? Jadi saat ini kami sedang menggodok satu program besar yang namanya program Baper, Bawa Perubahan. Dengan tim saya ya. Jadi filosofi dari program Baper ini termasuk Papua Muda Inspiratif yang tadi disampaikan saya sebagai koordinator utama adalah untuk mendukung Indonesia Emas di tahun 2030. Kalau anggapannya Indonesia ini adalah satu kelas, kita ada 34 siswa. Iya kan, dari Aceh, Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua. Nah, nilai rata-rata siswa yang bernama Jakarta, DKI Jakarta itu tinggi banget. Iya nilainya. Tapi nilai yang rata-rata siswa lain yang bernama Papua, Papua Barat, Maluku dan Aceh sama NTT itu rendah. Nah, kelas ini, satu kelas yang namanya Indonesia ini nggak akan pernah maju menjadi yang terbaik di seluruh sekolah tersebut, bahkan di seluruh daerah tersebut kalau satu kelas-kelasnya itu sama-sama nggak naik. Jadi itu pengandaian. Nah, program Baper ini adalah serangkaian, ada 5 program besar yang kita dorong untuk memberikan equal access terhadap seluruh pemuda-pemudi Indonesia, khususnya dari daerah terluar, untuk dapat memiliki kesempatan yang sama. Karena kita nanti 80% dari demografik Indonesia di tahun 2030. Right. Gitu. Kenapa namanya Baper pertama? Karena prinsipnya adalah baper bawa perubahan kan. Kita ngelihat kalau konten-konten TikTok apa segala macam itu kan selalu baper bawa perasaan ya. Either even kayak Citayam Fashion Week itu kan muncul dari si A pacaran sama si B, kamu pacaran udah berapa lama, udah gini. Jadi selalu tentang cinta-cintaan dan perasaan, lalu galau, lagu-lagu. Kita lihat hanya seputar itu. Tapi kita harus mendorong pemuda-pemudi Indonesia untuk selain bawa perasaan yang ada muncul di sosmed itu, mereka juga harus menjadi orang yang bisa membawa perubahan untuk komunitasnya. Jadi idenya adalah kita mengkultivasi talenta dari seluruh Indonesia, dari setiap provinsi maupun kabupaten untuk menjadi local champions. Lalu kita fasilitasi dia untuk menjadi orang yang bisa membawa perubahan di daerahnya. Melalui serangkaian program dan strategi yang kita susun. Ada 5 program utama. Pertama adalah kita mendirikan pusat belajar non formal sebanyak-banyaknya. Agar si local champions ini membantu menyediakan akses pendidikan buat saudara-saudaranya yang lain. Kalau kita menunggu pemerintah membangun sekolah formal, it's gonna take forever. Karena kita punya 17.000 pulau. Aksesibilitasnya susah banget. Jadi kita dorong local champions untuk sambil nunggu pemerintah bangun sekolah, lu bikin aja ruang kelas di situ, ajarin. Ini programnya bukan program pemerintah atau program pemerintah juga? Jadi program pemerintah. Jadi setelah kita godok, kita dorong untuk menjadi bagian dari program pemerintah. Yang kedua adalah petani dan nelayan milenial. Karena 66% tenaga kerja anak muda Indonesia ada di sektor ini. Mereka butuh skills, pelatihan. Jadi kita gandeng Kementerian Kelautan Perikanan, Kementan, untuk menggodok program petani dan nelayan milenial untuk melatih targetnya 2 juta anak muda untuk menjadi petani yang punya skill. Bahkan mereka entrepreneurial skill. Mereka kita latih entrepreneurship. Program ketiga adalah membangun pusat-pusat inovasi seperti Papua Youth Creative Hub yang menjadi pelatihan anak muda tersebut entrepreneurial. Karena gini, mereka mau buat perubahan, mereka harus punya bisnis model. Kalau enggak sustainable. Karena mereka butuh duit untuk buat perubahan. Jadi sementara kalau kita bicara pelatihan entrepreneurship itu jarang banget. Coba kalau Farah main-main ke Kupang atau ke Jayapura, buka aja Eventbrite. Jarang banget ada pelatihan entrepreneurship sebanyak yang di Jakarta. Di Jakarta tuh kita tinggal pilih. Banyak banget. Nah kalau nggak ada pelatihan seperti ini, akan sulit untuk mereka mengakuisisi skills tersebut. Lalu program yang keempat adalah kita menciptakan sebuah aplikasi yang namanya Cindy. Sistem informasi aplikasi untuk si local champions ini menyampaikan aspirasi mereka, membypass pemerintah kabupaten dan provinsi langsung ke pusat terkait kebutuhan pembangunan di daerahnya. Karena kita tahu sistemnya masih kurang berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah manajemen talenta nasional. Jadi idenya adalah sebuah LinkedIn besar yang isinya adalah talenta-talenta terbaik bangsa Indonesia di seluruh Indonesia, display dalam satu website. Itu 5 program Baper itu. Nah ini obviously technology plays a huge role ya. Banget. Sepertinya ya. Banget. Ini dibangun sama pemerintah aplikasi teknologinya atau
bekerja sama dengan startup atau gimana? Tripartisan. Oke. Kita gandeng swasta, pemerintah dan juga lembaga donor internasional. Oke, I see. Contohnya pembangunan Cindy, aplikasi untuk menyampaikan aspirasi dari daerah ke pusat itu dibangun bersama oleh pendanaan dari USAID, dibangun oleh sebuah startup yang lagi diinkubasi oleh Telkom. Jadi ada BUMN, ada startup, lalu nanti diinstal di pemerintah. Jadi tim Baper ini, tim aku ini menjadi kayak hacker gitu, kayak hustler ya. Hustler. Iya kayak hustler, kayak kita ayo sini, ayo ini kita gabungin jadi satu gitu. Oke. Ini kamu mengerjakan ini sebagai staf khusus presiden atau sebagai yang tadi koordinator Papua Muda Inspiratif? Sebagai staf khusus presiden. Oke, I see. Amazing. Selain menggunakan teknologi untuk si program Baper ini, aku ngelihat pas lagi mau nge-research Billy tentang our conversation today, kamu juga banyak pakai social media ya as one of your platforms gitu kan. Sebenarnya what's your goal sih in using your platform itu what is it that you want people to know atau goals kamu tuh apa sih Bill? Yeah. Jadi pertama adalah balik lagi ke inequality. Jadi di saat akses dan penetrasi dan penggunaan internet di Pulau Jawa dan sekitarnya itu hampir 70%, di Maluku, Papua, Indonesia Timur atau Aceh itu di bawah 5%. Nah, aksesibilitas terhadap internet. Right. Jadi dan ternyata setelah aku pelajarin atas instruksi presiden untuk manajemen transformasi digital, itu terjadi akselerasi aksesibilitas internet. Jadi kota-kota yang dulu 2 tahun yang lalu nggak punya 4G, pas aku turun udah punya 4G ternyata. Jadi begitu cepat. Tetapi tidak diikuti dengan adopsi penggunaan internet tersebut dengan tepat guna. Jadi nggak diikuti dengan kita mengedukasi anak-anak muda di Indonesia terluar ini untuk menggunakan platform tersebut untuk sesuatu yang produktif. So misi saya yang pertama adalah berbagi kisah inspiratif dengan platform saya. Terus yang kedua menunjukkan how to-nya, gimana untuk bisa juga kalian seperti itu. Yang ketiga menyampaikan resources-nya melalui medsos saya. Nih kalau lu mau beasiswa, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Australia Awards, cara apply-nya begini. Lalu yang keempat juga mendorong mereka untuk mengadopsi penggunaan medsos untuk hal-hal yang produktif. Jadi saya banyak sekali sama Kemenkominfo ini keliling ke daerah-daerah. Kemarin baru dari Bandung kita undang tuh anak-anak Papua banyak sekali dan kita jelaskan ke mereka tentang bagaimana kalian bisa pakai sosmed untuk berwirausaha. A very simple thing yang dianggap sederhana oleh teman-teman di Jawa itu mungkin sesuatu yang amazing banget. Kayak misalnya ternyata bisa jualan lewat Facebook misalnya kayak gitu. Dan banyak yang di kota-kota nggak tahu ada platform-platform tertentu yang mereka bisa pakai. So social media yang mungkin kalau sisinya banyak ya. Maksudnya orang banyak bilang kayak social media is just like kan kita juga cuma bisa aja kita cuma pakai itu untuk hanya konsumsi konten yang mungkin hanya sifatnya menghibur atau making connections but nggak kepikiran untuk cara lain gitu ya. Kalau ini kan diajarkan untuk lebih positif gitu kan. Gue jadi inget tahun 2014 I was actually part of tim transisinya Pak Jokowi JK. Kerja bareng sama Pak Anies Baswedan. Terus aku waktu itu kebetulan ngebantu unit kerja pertanian ya. Jadi banyak mikirin gimana policy-policy untuk pertanian gitu. Terus ternyata waktu kita lagi ngomongin petani yang butuh pinjaman, itu begitu dipinjamkan uang beneran gitu, begitu turun uangnya, itu yang pertama kali mereka lakukan adalah beli data buat Facebook. Gitu. Dan itu bukan untuk sesuatu yang produktif juga gitu kan. Jadi bukannya itu tidak boleh, tapi kan harusnya mungkin itu bisa untuk bahan pokok atau untuk apa gitu ya. Jadi emang it's all about education again ya gitu. Dan itu maksudnya kita nggak bisa menyalahkan juga karena edukasinya tidak pernah sampai gitu kan. Dan I think what's interesting is that inequality tadi yang kamu sebut gitu ya. Maksudnya susah banget sih dengan 17.000 pulau. Kalau kamu sendiri ngelihat inequality yang terbesar itu selain tadi kita bahas akses internet. What else? What else are you trying to push for more equality on? Akses terhadap pengembangan diri. Jadi misalnya tadi saya bilang pelatihan yang begitu widely available ada di Pulau Jawa, Jakarta khususnya itu jarang sekali ada di Indonesia daerah terluar. Sehingga saya sering keliling ke kementerian untuk melihat program-program mereka seperti apa, misalnya dengan Kemendak kemarin. Kementerian Perdagangan membuat pelatihan kewirausahaan
Saya bilang bikin yuk di kampung A, bikin di kota B. Kita sampai ke Sintang, salah satu kabupaten yang jaraknya jauh sekali di Kalimantan Barat. Lalu kita bawa mereka ke Jayapura. Jangan pelatihan yang di kota-kota yang dekat-dekat, ayo kita ke sana gitu. Jadi inequality terhadap pengembangan diri, sehingga tadi kalau pengandaian Indonesia adalah ruang kelas. Kalau ada yang ranking 1, itu mungkin karena dia dapat banyak, mungkin si anak yang ranking 1 ini karena buku di rumahnya banyak. Dia pakai guru les. Terus dia punya laptop. Sementara si siswa yang ranking paling bontot ini karena emang nggak punya laptop, nggak punya guru les, dan mungkin pulang dari sekolah dia harus nyari duit lagi, kerja part time, jualan, dan nggak punya waktu belajar. Nah kita jangan kemudian membodoh-bodohkan si bontot ini. Kita bilang lu karena bego sih lu nggak bisa ngejar kita yang ranking 1. Enggak, karena akses terhadap pelatihan pengembangan diri harus diberikan. Dan mungkin asumsi paling atau persepsi ya dari netizen gitu ya, mungkin ya, bukan gue mengeneralisasi netizen sih. Cuman banyak orang tuh bilang kayak mereka tuh miskin karena malas gitu. Ya kan? Ini satu hal yang kayaknya asumsi lumayan kuat nih, apalagi untuk anak-anak di kota besar gitu ya, kayak ya pantas aja nggak bisa, orang malas, orang nggak pernah belajar gitu. Gimana mau belajar kalau misalnya mesti harus bantuin mama papanya kerja atau whatever. Kan itu juga ya. Kamu pernah mendengar hal-hal kayak gitu nggak? Benar. Jadi benar sekali. Jadi terkadang karena kita tidak memahami orang lain dan kita membawa value kita untuk dipaksakan ke value orang tersebut, maka kita kemudian kita yang salah sebenarnya. Jadi saya punya cerita, mama saya kan lagi nanam bayam di pinggiran rumah. Dan sekeliling rumah kami itu ada bayam, ada kangkung, ada cabai, ada daun kemangi. Pokoknya mau makan itu lengkap. Ada kan, jadi seperti itu di belakang gunung di sebelah rumah kali. Terus datang anak-anak dari salah satu kampus di Jawa melakukan riset tentang kemiskinan. Terus dia wawancara mama saya, dia bilang gini, "Bu, kan ibu kan di bawah $1 nih hidupnya, artinya kan ibu miskin." Jadi terus mama saya tersinggung. Mama saya bilang, "Kamu kali yang miskin." Makanya datang dari Jawa ke sini. Kita biasa aja katanya, ini makan setiap hari ada katanya. Kayak gitu. Jadi kita datang dengan value di mana kita bilang ini value yang benar loh. Kita bikin satu garis. Di bawah kemiskinan itu adalah berapa? $2 a day. $2 ya. Salah ya gitu kan. Terus kita bilang dan kita ketika kita men-set itu terus kemudian nggak bisa diikutin. Lalu kita bilang bahwa itu karena mereka yang bodoh. Padahal kita yang tidak mencoba memahami value. Ada satu contoh program beasiswa dari satu negara yang mereka kebingungan karena mereka ditargetkan oleh negara mereka untuk mengejar geographic focus area. Ada 5 provinsi geographic focus area. Salah satunya provinsi Papua. Dan mereka selalu nggak dapat target penerima beasiswa. Mereka bilang, kita bikin sosialisasi, anak-anak Papua emang dasarnya malas, nggak mau aja datang, nggak ada yang datang kok. Terus aku tanya, kalian bikin sosialisasinya di mana? Di hotel. Ya iyalah, mereka lihat siapa yang mau mereka lihat gerbang hotel aja mereka langsung ngacir ya kan. Coba yang anak-anak asli apalagi mereka lihat kafe itu ngacir, mereka langsung nggak akan mau belok gitu kan, mungkin lihat baju mereka dan nggak mau. Terus aku bilang gini, coba kalian rubah, bikin di gereja, setelah ibadah pemuda pinjam aula gereja, kalian bikin sosialisasi di situ gitu kan. Terus mereka, masa sih, iya nanti aku bantu koordinasi. Dibikinlah sama mereka, terjadi peningkatan hingga 80%. Sosialisasi itu kena banget ke anak-anak karena memang disitulah mereka berada. So kita jangan karena kita nggak paham. Ingat kita ini beragam sekali negara kita. Kita harus mampu memahami kan adik kakak nih ya, sesama saudara nih. Kita pahami adik kita tuh ada yang suka makan sayur bayam, ada yang suka makan sayur kangkung. Karena kita suka makan sayur sup, jangan kita paksain mereka makan itu. Kita pahami, lalu kita datang dengan pendekatan atau value yang sesuai. Dan ini yang saya advokasi terus di Bappenas. Saya kerja dengan teman-teman dari Bappenas. Kita harus co-creation. Co-creation adalah membangun bersama. Bukan pemerintah pusat Jakarta membangun mereka. Tapi Jakarta memfasilitasi mereka membangun diri mereka dengan value mereka. Jadi gitu. Emang beneran bukan kasih ikan, tapi ajarilah cara mencari ikan gitu kan. Kira-kira. Dan memahami cara mereka mencari ikan. Jangan kita datang bawa fishing pot dari Alaska. Terus kita kasih ke mereka, terus mereka taruh.
karena mereka nggak bisa makainya, terus kita bilang bodoh tuh, Iya, dikasih yang bener. teknologi. Iya. Padahal ternyata apa? Mereka tuh nangkep doang pakai tangan kosong kayak di Raja Ampat dapat Iya, ikan, iya. ya kan? Jadi kita yang udah salah kaprah ya. Ibaratnya juga mereka tuh mencoba mensosialisasikan program dengan bahasa yang sangat berbeda atau tempat yang kayak tadi lah ya, environment yang sangat berbeda yang tidak sepemahaman mereka. Jadi ibaratnya kayak lo datang ke Papua pakai bahasa Jerman gitu loh, nggak ngerti kan? Masih kayak ya emang gimana caranya gue bisa belajar bahasa Jerman gitu di sini gitu kan? Kayak Bener. apa ya, ada dissonance lah gitu ya. Bener-bener. Interesting. So kalau misalnya yang oke, tadi kan kamu bilang kamu mau mencapai yang program yang baper ya kan, and then you still do all these programs. Kan 2024 tuh udah tinggal 2 tahun lagi ya. Iya, bentar lagi. Ya. Gitu ya. Kalau kamu misalnya nih going through the next like few years gitu, apa sih yang pengen banget kamu lihat terjadi sebelum kita nggak tahu Billy bakal masih menjadi staff sus di presiden selanjutnya atau tidak gitu, tapi what is it that you really wanna see happen gitu in the next like 2 years? Jadi pertama adalah 5 program besar baper ini saya mau konstitusionalkan agar dia lintas pemerintahan. Misalnya contohnya yang Cindy, aplikasi Cindy tadi kita bermitra banget dengan Bappenas. Dan harapannya kita dorong untuk masuk ke RIPP, rencana induk program pembangunan. Jadi dikonstitusionalkan menjadi sesuatu yang bisa lintas pemerintahan. Itu yang aku lagi kejar. Petani milenial kan udah masuk ke dalam program strategis nasional Kementan. Jadi ada atau nggak adanya aku dan tim Baper, it's gonna be there forever. Kayak gitu. Itu yang aku pengen kejar dalam setahun 2 tahun ke depan. Yang kedua, aku pengen agar aksesibilitas pendidikan itu meningkat pesat. Jadi aku kerja bareng Kemendikbuddikti nih untuk menginstitusionalkan si pusat-pusat belajar non formal ini berbagai tempat agar dia menjadi PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Kalau dia udah diinstitusionalkan, dia akan stay there forever. Jadi legacy saya itu ada walaupun saya nanti ada atau nggak ada lagi di pemerintahan di 2024. Oke. Kalau dengerin Billy dari tadi cerita, kan it sounds like you have achieved a lot gitu ya. Maksudnya kamu bahkan bisa melakukan lintas kementerian, koordinasi dengan kementerian lain. Personally gue tahu kalau itu tuh nggak gampang gitu ya. Maksudnya itu susah gitu kan. Apalagi ini kayak berdiri sendiri-sendiri, ngomong satu sama lain juga belum tentu gitu kan. Why? Maksudnya pertama gue pengen tahu what has been the biggest challenge gitu ya selama ini kamu mengerjakan untuk supaya program atau policy policy memo ya? Memo policy ya. Itunya bakal dijadikan program atau inpres gitu. What has been the biggest challenge so far yang kamu rasakan gitu? Pertama banget adalah stereotype. Stereotype bahwa dia cuma anak Papua doang. Dia cuma dipilih presiden karena karena representasi aja. Dia pasti nggak terlalu bisa. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya gitu. Dan cuma itu karena harus tick the box ya kayak gitu. Jadi dari stereotype gitu. Dan diskriminasi masih saya alami. Masih ada. Really? Maksudnya ini verbally direct atau masih ya kelihatan lah dia nggak percaya sama gue gitu. In gesture kelihatan gitu kan, nyari waktu rapatnya juga susah. Harus saya tungguin sampai berjam-jam. Kemudian nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Jadi itu melatih saya punya mentality. Saya pernah tuh ada salah satu direktur yang istilahnya kalau direktur itu kan eselonnya lebih rendah dari saya ya jabatannya. Tapi dia membuat saya menunggu dia berjam-jam untuk rapat dengan dia. Padahal simply saya ingin minta sesuatu untuk membantu teman-teman yang ada di lapangan. Tapi saya sabar, saya tunggui dan akhirnya ketemu. Kayak jadi bagi saya itu tantangan terbesar pertama. Lalu yang kedua sebenarnya Farina udah ngomong kok silo mentality. Jadi negara kita tuh masih silo banget. Jadi this is my program, this is my credits, ini prestasi gue mau bikin ini. Padahal sebenarnya ada juga kementerian lain yang juga punya program yang sama nih. Dan ketika aku mau ngejahit, waduh itu tarik-tarikannya kencang. Enggak, ini program kami, enggak boleh ada institusi itu masuk. Terus aku bilang, Bapak, Ibu, sama ini. Yang kita bantu anak Indonesia sama. Mari kita collab yuk, kayak gitu. Itu tantangan terbesar kedua. Tantangan terbesar ketiga tentunya adalah pola pikir dan rasa percaya diri. Apalagi bidang saya kan daerah terluar. Teman-teman di daerah terluar tuh kayak, aku nggak bilang semua ya, tapi sebagian besar tuh kayak, udahlah gini aja. Kayak aku pengen mengempower kayak dengan teman-teman aku baper yang perempuan-perempuan, kita pengen mengempower perempuan-perempuan yang ada di luar sana bahwa
kalian bisa nggak sampai hanya dilulus SMA menikah dan udah gitu membesarkan anak. Kamu tuh pintar. Dan lihat data statistik Indonesia di akses pendidikan murni APM, perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki loh. Di SMA sampai SMA. Nilainya maksudnya? Bukan angka partisipasi murni. Wow. Jadi kalau APM itu gini, seluruh anak Indonesia digabung, lalu kamu lihat berapa persen yang sekolah, berapa persen yang enggak, ya kan? Angka perempuan lebih tinggi daripada angka laki-laki kayak gini, angka laki-laki. Pas sampai S1 begini, kebalik. Wow. So something yang kita cari tahu ternyata perempuan-perempuan, anak-anak teman-teman kita, saudara-saudara kita ini yang perempuan ini berpikir, udahlah gini aja. Terus kita kayak, ayo kamu bisa lebih dari itu, ayo kayak gitu kan. Nah itu tantangan terbesar. So sad ya. Iya. Sedih ya dengernya, maksudnya gue sih lumayan, oke. Iya, tantangan terbesar ketika ayo kamu pinter, kamu kemarin di SMA ranking 1 gitu loh. Kamu bisa ngalahin teman-teman kamu yang lain kayak gitu. Makanya adikku yang nomor 4 kan insinyur di perusahaan migas kan. Dan anak buahnya dia laki-laki semua dan dia pakai coverall gitu kan. Aku selalu Dek maju terus. Karena orang lihat kamu, karir kamu dan keberhasilan kamu itu kamu bisa mengubah perspektif yang lain. Jadi saya pikir itu 3 tantangan terbesar sih. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi soal yang nomor 1 tadi ya, stereotype. Itu kamu alami hanya di lingkup getting things done di dalam government atau di hal-hal lain? Maksudnya itu juga kamu rasakan juga? Dalam pergaulan juga. Jadi saya waktu kuliah di Harvard itu saya kan dapat beasiswa Indonesia Timur, angkatan pertama. Lalu dari angkatan penerima beasiswa Indonesia Timur saya itu sebagian besar kuliah kalau di Boston mereka kuliah di Northeastern, di UMass, BU, dan itu tuh di seberang sisi sungai yang lain. Lalu Charles River di sisi sungai yang lain, dan mereka tuh tinggal di satu tempat, 161 Alston, kan sebagian masih ada di sana. Lalu kalau Harvard MIT ada di sebelah sisi sini, satu sisi gitu. Nah saya tuh menghabiskan lebih banyak waktu untuk main ke sana karena saya sendiri merasa minder. Padahal sama Indonesia dan sama-sama di Harvard kayak gitu, yang pernah cobain ngumpul, terus saya ngerasa mungkin saya sendiri yang perasaan saya nggak terlalu sekeren mereka, atau mungkin juga ada gestur-gestur tertentu. Jadi akhirnya saya lebih banyak main sama teman-teman di sana, merasa lebih aman, merasa lebih di include gitu. Saya nggak bilang teman-teman Harvard ini loh diskriminatif loh, cuman mungkin perasaan saya aja. Tapi tolong ya jangan sombong-sombong. But maksudnya dengan kamu udah kembali lagi ke sini gitu ya, masih ada perasaan seperti itu nggak? Masih ya. Masih. Dan bayangkan kalau saya saja masih, apalagi yang jutaan anak-anak Indonesia yang lain di luar sana. And maksudnya kita dari sisi mungkin penampakan fisik itu kan kelihatan banget, kamu rambutnya keriting gitu kan, maksudnya itu aja mungkin orang-orang udah kayak ada. Baru terjadi kemarin banget, di salah satu hotel. Saya bertemu dengan, saya lagi bantuin anak-anak startup yang saya lagi dorong dari Papua, ketemuin dengan pemodal visi. Keluar dari ruangan kan kami semua bertiga yang Papua ini keriting hitam gitu kan. Terus kita nanya, ini tangga ya? Terus diketawain sama petugas hotel itu kayak yang mau turun tangga dari lantai 26, gitu-gitu. Terus langsung aku bilang, kalau kami mau turun tangga apa salahnya? Kan kami cuma bertanya gitu, seolah-olah ketawaan teman-teman itu kami nggak tahu mana lift. Aku bilang kayak gitu. Dan aku bilang kalau kami mau turun tangga apa salahnya? Itu tuh adik saya sampai ketakutan, adik saya ikut kan kayak. Langsung aku bilang udah santai aja. Kita harus kadang-kadang begini biar mereka, dan kami lakukan itu dalam bahasa Inggris. Aku lakukannya dalam bahasa Inggris ke mereka. Terus akhirnya si manajernya kasih kartu nama dan maaf ya Pak gitu kan, maaf ya Mas, kalau ada ini. Aku bilang ya masih sih terjadi. Wow, interesting. Karena kamu nyebut startup, aku tahu Bill ini passionate juga kan tentang entrepreneurship, startup itu. Kamu lagi ngapain? Mungkin bisa diceritain, atau kenapa kamu passionate juga soal ini gitu. Jadi Presiden Joko Widodo ingin, dan mungkin kita seluruh bangsa Indonesia ingin tahun 2030 kita negara Indonesia menjadi satu dari 5 negara terkuat di dunia, dan we're getting there. Nah salah satu yang akan mendorong negara kita menuju ke negara maju adalah manusia, SDM. Dan manusia kita harus menjadi manusia yang inovatif. Yang menjadi masalah adalah terjadi inequality tadi,
Dan target kita adalah 9 juta talenta digital. Kalau kita ingin jadi negara maju di tahun 2030. Apa tuh definisi talenta digital? Gak harus mereka yang di tech companies, tapi mereka yang misalnya di sektor pertanian, tapi menggunakan tech. Atau paham bagaimana tadi beli paket Facebook, tapi dia bisa jualan sayur lewat Facebook. Misalnya, itu yang kita harus kejar ke sana. Nah itu yang membuat saya passionate untuk membantu negara kita dengan menggerakkan ekosistem startup di daerah terluar. Dan caranya adalah saya mendata talenta-talenta tersebut, lalu saya connect. Kan kemarin Farah juga bantuin tuh. Saya kan kenalin ke Farina juga. Farina tolong dong bantuin adik kita ini. Dia lagi mau bikin startup dalam bidang sampah, mungkin bisa dikenalin apa tips dan triknya. Nah, kurang lebih saya hanya seperti itu. Saya dorong agar ada Nadiem Makarim dari Papua. Ada Ahmad Zaki dari Ambon, Maluku, ya kan? Ada siapa tuh? Tokopedia selanjutnya dari NTT, gitu kan? dari Aceh, ya kan? Ada Amanda Santika dari Aceh, ya kan? Biar kita satu kelas ini naik semua. Itu yang buat saya passionate untuk bantu juga. Wow. Itu kamu udah mengerjakan dari kapan? Apa selama kamu menjadi staf sus presiden? Selama menjadi staf sus presiden lebih masif lagi karena presiden juga memberikan instruksi khusus terkait hal itu. Jadi tadi Papua Muda Inspiratif itu ekosistem digital dan UMKM-nya yang di Papua. Yang akan kita copy di daerah-daerah terluar yang lain. Akan launching segera di Maluku, akan launching juga di Aceh. Menurut kamu obstacle terbesarnya, challenge-nya untuk dapetin talenta digital dari mana-mana selain Jakarta atau selain Jawa lah ya gitu ya, itu apa sih? Lagi-lagi balik ke capacity building. Berapa banyak sih pelatihan coding dia lakukan di Kupang, di Flores, mungkin hampir nggak ada, almost none. Akses internetnya juga gimana? Akses internetnya juga gimana? Laptopnya terus gimana? Terus kan? Pengusaha-pengusaha UMKM nggak tahu cara bikin laporan keuangan. Nggak ada tuh akses pelatihan financial literacy yang ada dilakukan di sana. Jadi selama menjadi staf khusus ini saya tuh keliling terus ketok-ketok pintu di kementerian. Ada program pelatihan nggak? Yuk kita ke sana. Ada program pelatihan ini nggak? Kita ke sini. Itu tantangan terbesar. Akses terhadap capacity building. Menurut kamu ya, opportunity mungkin perusahaan ya, kalau ada nih yang dengerin tiba-tiba kayak wah ini kayaknya di luar Jawa banyak banget opportunity untuk membangun sebuah perusahaan baru gitu atau digital startup atau can be anything gitu. Apa aja sih opportunity yang ada di luar sana gitu? Kalau untuk orang-orang yang belum pernah ngelihat ya. Komoditi. Apa Coklat tuh, Papua itu salah satu coklat yang terbaik dari Ransiki. Mereka ekspor dibeli oleh Cargill sama Mars. Nah butuh nih teman-teman kita untuk aja nggak tahu kan? Iya. Gitu kan? Mereka udah ekspor 6 kontainer tuh, tapi masih terbatas jumlahnya karena mereka butuh petani-petani mudanya tuh butuh capacity building. Apa itu coklat? Bahkan some of the farmers itu never seen coklat. Hasil akhirnya. Itu kayak gimana? Jadi pertama kalinya tuh pas Cargill turun mereka bawa blok-blok coklat terus mereka makan. Oh ini jadinya kayak gini gitu kan. Kayak gitu. Jadi butuh tuh komoditi, kopi terbaik NTT, Toraja. Ya kan kita butuh untuk look outside of Jakarta dan membantu peningkatan komoditi. Kemudian aku pikir sektor transportasi online di kota-kota besar yang jumlah penduduknya 300.000, Merauke, Sorong, Ternate, Ambon, ya itu butuh banget. Transportasi online kayak Gojek gitu. Kayak Gojek, ya kan boleh sebut merek di sini. Boleh. Ya, karena ada temennya orang Gojek dalam ruangan ini ya. By the way, aku pernah diving di Raja Ampat. Tiba-tiba ada helm Gojek di laut. Jangan bilang itu mengapung dari Jakarta. Mungkin ya. Makanya bingung juga. Jangan lupa Indonesia sini, adalah gitu ya. negara terpollute nomor 2 terbesar di dunia untuk sampah plastik yang mengapung di laut. Oh my god. Nggak tahu mau sedih atau melihat ini sebagai opportunity ya kan. Gitu, bisa dua sisi. Aduh, ampun deh. Kalau Oke, jadi opportunity-nya itu ya gitu dan masih belum ada. Masih belum ada. Oke. Pariwisata. Kalau boleh buka-buka resort atau kemudian bermitra dengan pemuda lokal untuk bikin sites, diving sites atau sightseeing untuk burung, ekosistem liar. Gitu. Oke. Kalau kamu sendiri ngelihat potensinya itu lebih talent dari Jawa keluar sana atau ya pastinya kita kan pengen ya ada talentnya langsung misalnya entrepreneurnya tuh beneran dari Indonesia Timur atau dari Aceh atau dari mana gitu kan. Tapi
pada kenyataannya udah banyak nggak yang kamu lihat terjadi gitu loh? Aku pikir co-creation, membangun bersama. Jadi kemitraan, persahabatan antara teman-teman dari sini mau bantu bermitra, dan itu kan juga namanya social investment. Misalnya kita mau buka komoditi, kan Farina punya uang, mau buka komoditi, aku mau bermitra dengan kebun coklat yang di sana. Kan kalau Farina melatih pemuda lokal untuk menjadi farmers, otomatis kan tenaga kerja cost-nya lebih murah, lebih low risk karena ada ownership yang tinggi dari masyarakat untuk ikut membina. Jadi menurut aku that's part of investment yang aku arahin ketika mau ngebangun bisnis ke sana. Bermitralah dengan kita ke sana menjadi mentor, coach, dan kita bermitra supaya bisnis kita lebih sustain. Tadi kan Billy sempat cerita soal misalnya ngebawa startup terus untuk dapat modal ventura ya, kayak visi funding lah gitu kan. Nah, aku sendiri aja ngerasa sebagai startup dari Jakarta dan hanya karena gue perempuan gitu, mungkin equality in funding itu udah lumayan sulit ya, and I'm Western educated, udah segala macam lah gitu kan. Apalagi untuk mungkin entrepreneurs dari tempat lain gitu kan. What's your experience? Maksudnya kamu gimana? Baru juga terjadi kemarin banget yang saya bawa teman-teman dari Papua pitching. Si anak yang pitching yang bikin startup ini tuh lulusan computer engineering dari Amerika dan pernah kerja di LA dan Silicon Valley kayak gitu. Tapi dari Papua? Dari Papua, asli Papua. Wow. The way he pitch, dia juga very shy. Sampai dia bukan ditegur sih, tapi dikasih kayak, kamu sebagai founder harus lebih percaya diri. Harus lebih bright kayak gitu. Terus aku mencoba menjelaskan ke teman-teman dari visi yang hadir waktu itu, kayak memang budaya dari sana tuh seperti ini. Kayak kita sangat karena sangat komunal. Jadi kita nggak mau terlalu terlihat menonjol karena nanti mengganggu dinamika sosial. Karena kan kita kebersamaan banget tuh kan, kayak orang Batak juga kan. Kayak gitu, jadi sama-sama makan sama-sama, kumpul sama-sama. Kalau satu orang terlalu menonjol nanti nggak disukain sama yang lain. Jadi kita terbiasa untuk selalu merendahkan diri, untuk menyembunyikan kita punya ability. Dan itu tuh bukan sesuatu yang baik dalam mencari funding sebagai founder. Nah, ini aku sangat challenging sekali buat aku. Jadi kira-kira kurikulum pendidikan terbaik apa nih? Aku juga gak mau menjadikan manusia-manusia Indonesia Timur menjadi kapitalistik dan individualis yang over the top yang. Tapi gimana juga kalau mereka nggak begitu, nanti gimana mereka mau dapat funding gitu? Jadi ini cukup karena bahasanya ya dunia VC itu atau lagi teknologi kan lumayan kayak agresif. Kemudian juga mereka seneng ngelihat founders yang karismatik gitu ya. Jadi ya itu sangat berbeda gitu. Ditanya gini, kamu bisa coding nggak? Ya sedikit-sedikit juga bisa gitu kan. Padahal udah kerja di Silicon Valley, udah lulusan computer engineering. Iya kayak gitu. Terus aku bilang jangan gitu, bilang ya bisa gitu kan. Oh my God. Jadi dan itu memang culture-nya. Karena kita nggak mau kayak I'm the best. I'm the best itu yang lain pada bingung ngeliat kita gitu kan. Karena mengganggu. Ya itulah yang tadi kita kembali ke topik value tadi. Value yang memang berbeda untuk kelompok masyarakat yang berbeda yang kita lagi mau membawa. Ini menjadi, saya masih mencari recipe, mencari rumus untuk caranya gimana gitu ya. Tapi kalau kamu bisa ketemu sama teman-teman yang seperti itu, berarti banyak ya sebenarnya pemuda-pemudi gitu ya, atau teman-teman dari Indonesia Timur yang nggak hanya punya pendidikan dari Jawa gitu, tapi juga biasa di Indonesia, di universitas mana gitu, tapi juga sampai ke luar negeri dan kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya banyak talentnya atau enggak? Banyak sekali. Ada satu anak Papua, teman dekat saya waktu kuliah di Bandung dulu, yang sekarang menjadi physicist, fisika kuantum perempuan. Perempuan, the only non-white di Femilab. Yang saat ini researcher fisika kuantum, dia doktor, ada di sana. Kemudian ada yang belajar robotik, ada yang belajar. Tetapi lagi-lagi very very interesting. Mereka hampir semua rata-rata nggak punya medsos dan bukan heavy users of medsos. Jadi nobody knows anak-anak ini kayak gitu. Terus karena itu tadi balik lagi kayak aku kalau pakai medsos dan aku posting, aku kayak menonjolkan diri banget. Iya kayak gitu. Pamer gitu seperti itu banyak banget, tapi lagi-lagi ini yang menjadi kendala. Iya. Jadi yang ceritanya itu nggak keluar kemana-mana gitu ya? Nggak keluar dan akhirnya stereotip terkait Indonesia Timur lagi balik-balik lagi kayak nggak ada kok, mereka paling cuman kayak preman, tukang parkir, sama kalau di bagian ini di bagian kampus seksi keamanan.
Banser. Iya, Terus Banser, kalau ya. punya utang tolong kayak Iya, gitu tukang ya. tagih, ya kan. Tukang tagih. Parah. Padahal banyak yang berprestasi dan membanggakan Indonesia. Right. Tapi juga ada culture ini juga sih, Bill. Aku rasa apa ya? Kayaknya tuh masyarakat tuh juga lebih seneng yang sesuatu yang viral tuh lebih yang sifatnya apa ya, kontroversial atau negatif, orang berantem senang di post gitu kan, hal-hal yang sifatnya drama gitu, tuh konflik gitu kan baru dibahas. Tapi kalau misalnya yang positif banget atau inspirasional tuh ya kamu tahu sendiri kan, pasti yang ceritanya yang keluar ya paling coveragenya di media tuh berapa lama sih dibandingin yang drama-drama yang seru gitu kan. Mungkin ada itunya juga ya, jadi nggak terlalu dicari kadang-kadang sama masyarakat, makanya cerita-cerita kayak yang kamu ceritain itu tuh nggak banyak orang yang tahu sebenarnya, karena itu nggak terus gitu loh. Sepakat, jadi inequality kita yang begitu tinggi membuat masyarakat tuh tak apathetik. Ingat 11% aja dari pemuda-pemudi Indonesia yang punya akses ke pendidikan S1. 89% itu nggak pernah menyelesaikan S1. 11%? Iya, hanya 11%. 89% itu sampai SMA, 66% dari 89% itu hanya sampai SMP. That's the majority of our youth. Artinya apa? Artinya sudah muncul apathetik terhadap paling cuma 11% doang mereka itu yang privilege, yang punya akses. Kami mah udah nggak bisa apa-apa. Dan kemudian mereka ditempa dengan kesulitan hidup yang mereka lulus SMA harus nyari duit, harus menghidupi 4 adiknya, ada yang harus jadi tukang batu, tukang bangunan. That's the reality of our youth. Bukan 11% yang dikit yang bisa bikin startup, yang bisa pakai laptop ke coffee shop, ya kan? Itu hanya minority. So what happens dengan majority ini? Majority ini kemudian apathetik dan merasa bahwa no matter how hard I work, no matter how hard I try to achieve my dreams, I will never be there. Jadi udah, dan mereka stres dengan kehidupan yang sulit banget, dengan gaji UMR, dengan harus terjun ke kebun. Sehingga yang mereka cari adalah sebuah hiburan di media yang bisa bikin kita ini berhayal. Misalnya dengan menonton konten orang kaya, kita terhibur, crazy rich content. Kita terhibur, I wish itu saya gitu kan. Udah rasanya naik private jet seperti begitu. Padahal private jetnya rent, kayak gitu kan. Atau mobil mewahnya rent, kayak gitu kan. Terus habis itu udah nonton orang, daripada nonton orang berantem dibandingkan dengan whatever yang ngomong prestasi A B C D E F G, itu karena lo privilege, karena lo punya akses. Gue nggak mungkin kesana. Mendingan gue nonton yang nyata-nyata aja orang berantem, kayak gitu. Dan ya karena kita ngomong menuju 2024, itu majority, dan itu majority yang gampang untuk dijadikan mesin dipolitisasi. Satu, kemudian ya mereka memang yang akan jadi pemilih mayoritas ya. Mereka sebenarnya akan melakukan short term transaction dengan money politics. Ya kan, ya udah deh, whatever yang jadi pemimpin gue juga nggak akan jadi apa-apa. Kalau ada yang ngasih gue 1 juta, 2 juta, 5 juta untuk vote buat dia, kenapa enggak? Ya, tuh gaji gue 3 bulan gitu. Bener, ya kan. Lalu kemudian yang melakukan election campaign ini juga kayak nggak apa-apa lah mereka mesin untuk gue dapat vote. Nanti abis itu juga dia mungkin nggak balik ke elektoralnya, dan akhirnya the cycle keeps going on and on. So gue punya sahabat nih ya, sahabat si Farina juga, namanya Gita, yang gue belajar dari dia, dan dia ngasih satu poin bagus banget bahwa kita harus mendorong anak-anak ini agar tidak apathetik terhadap politics dan policy making. Kita harus mengedukasi mereka. Makanya program Baper yang local champions itu kita create mereka dengan aplikasi Cindy untuk memberikan masukan kebijakan. Satu adalah membuat mereka tidak apathetik terhadap politics dan policy making, dan tidak hopeless. We don't wanna have a hopeless generation nanti 2030 2045, generasi emas, bonus demografik tapi isinya hopeless youth. Kita nggak mau, kita harus punya optimistic youth, optimistic young generation. Ya, itu yang PR terbesar kita sekarang. Nah, kembali ke media tadi yang terlalu banyak mempotret hal-hal yang membuat orang halusinasi jadi kaya, senang nonton orang berantem. Negara harus melakukan intervensi. Salah satu yang aku lihat bahwa ternyata ada alokasi airtime di TV-TV besar yang diharuskan berdasarkan undang-undang untuk konten pemerintah. So aku pengen banget ngobrol terus. Aku udah kerja banget sama teman-teman Kominfo saat ini. Kita bikin konten-konten terkait Indonesia Timur, terkait Papua. Tapi aku pengen agar konten-konten ini diintervensi sama mereka oleh pemerintah. Ngambil airtime ini, isi dengan konten-konten yang inspiratif. Karena kalau dijejelin terus, mereka akan terpaksa nonton gitu kan. Dijejelin dengan konten inspiratif. Apalagi maksudnya
ya bukan memandang jelek sinetron, gue juga nggak nonton ya sinetron itu seperti apa ya. Tapi kan sepertinya gitu kan banyak orang-orang yang menganggap, oh ini di luar sana orang tuh kalau berantem gitu kameranya begitu-begitu. Iya, maju mundur, zoom in zoom gitu. out ya kan. Kayak gitu. Jadi dan ya memang begitu. Tapi mungkin memang susah juga ya kayak sebagai bisnis mereka pikir ini laku bakal kayak gini, orang Indonesia nggak suka yang lain. Itulah peran pemerintah. Iya. Cara bisnis berbisnis is not always right. Iya. Ya kan? Just because the market reacts certain ways doesn't mean it is the right ways. Iya. Peran pemerintah adalah memastikan melakukan intervensi secara juga berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan untuk mempengaruhi pasar agar berubah. Dan ingat, pasar bagi bisnis adalah masyarakat bagi pemerintah. So tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakatnya terupgraded. Itu tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat yang merupakan pasar bagi bisnis yang melihat segala sesuatunya on the supply demand side, bahwa mereka adalah consumer. I don't care about mengedukasi dan mengincrease mereka punya awareness. Itu dibantu oleh pemerintah untuk di-upgrade gitu. Jadi tadi intervensi misalnya dengan airtime yang diambil oleh pemerintah diisi dengan sektor tersebut. Kemudian capacity building, equal access terhadap pendidikan yang membuat mereka berubah. Itu hal-hal. Bahkan ini sebenarnya sesuatu yang udah dilakukan juga, yang mungkin kita nggak nyangka kayak di diskusi mengenai intervensi konten gitu ya, atau intervensi algoritma yang dilakukan terhadap Facebook, Google. Karena kan kalau itu ternyata memang segitu berhasilnya, quote unquote ya, algoritmnya. Jadi orang yang terbiasa misalnya ngeklik ya konten tentang apa ya, perang Ukraina gitu kan, terus dia masuk, atau misalnya anti COVID atau anti vaksin gitu kan, itu kan akan algoritmanya saking bagusnya dia akan terjerumus di konten-konten yang sama terus-terusan gitu. Jadi itu semakin memperkuat kepercayaan mereka gitu kan terhadap satu sisi gitu kan, dan itu akhirnya dilakukan sebuah intervensi melalui policy gitu loh. But it is not the case in Indonesia karena mostly Indonesian itu watch TV. Yes. Jadi 90% masyarakat Indonesia nonton TV. Jadi intervensi paling besar, paling influensial adalah di TV yang ditonton oleh apa mereka bilangnya ras terkuat di muka bumi ini, yaitu ibu-ibu mama-mama kita. Including my mom masih watch sinetron gitu kan. Jadi kan ras terkuat di muka bumi ini yang mempengaruhi generasi muda itu nonton sinetron. Dan 90% nonton TV. Intervensi airtime yang saya tadi sampaikan adalah intervensi pemerintah ke TV. Mereka sibuk melakukan blocking dari apps dan medsos yang adalah minority dari users yang dan mereka melupakan mereka punya jatah airtime di TV yang mereka bisa intervensi, yang bisa mempengaruhi dan lebih influential. Gitu. Good luck ya Bill, semoga itu berhasil. Semoga kamu bisa mengambil blocking airtime itu. Nah, dari tadi kita ngomong nih lumayan kayaknya your day to day itu sibuk banget dengan segala macam impact that you're trying to build, right? Beyonce juga kalah. Iya, Beyonce juga. Gila. Kayaknya sih begitu ya. Enggak. Nah, gue pengen tahu, what do you do for fun? Itu buat senang, ada gak sih waktunya buat senang-senang? Masih ada sisa? Turun ke daerah. Jadi kalau perjalanan dinas kan kunjungan kerja, itu kan kalau secara undang-undang eselon 1A kayak saya itu kan harus dikawal patwal, dipakein mobil dinas, dijemput pejabat daerah. I don't want all of that. Aku selalu ngomong ke tim, no patwal, kita nggak pakai jalur VIP. Kalau harus naik kelas ekonomi, it's okay. Dan ketika turun lalu dijemput sama teman-teman anak muda di daerah, oh my god, so fun. Kayak naik motor, duduk di pantai, terus ngobrol sama masyarakat di pinggir sungai, makan ikan bakar, terus foto-foto menikmati sunset, sambil mendengar masyarakat curhat, kayak gitu. Dan that's what you do for fun. It's my fun. Which is belusukan ya, ya itu namanya. Jadi what you do for fun. Oke, nggak ngelakuin hal-hal lain lagi selain belusukan. Enggak ada, cuman itu aja. Dan aku belajar dari setiap momen itu. Ya, nggak ada. Oke. Even including weekends nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi kamu apa ada olahraga atau apa? Setiap hari lari pagi. Oh oke. Jadi itulah ya di luar kerja. Nonton sinetron atau nggak sempat lagi. Nggak sempat atau nonton Netflix nggak sempat juga. Sempat Oke. Baiklah. Alright. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, but I'm curious. Kalau buat kamu, what matters the most to you? Itu apa?
Pertama adalah melihat orang tuaku bahagia, which is what I've been doing now. Kayak aku selalu mencoba sebaik-baik untuk make them laugh every day. Kayak gitu. Jadi kemarin pas aku wisuda ke Amerika aku bawa mereka. Kayak gitu. Dan aku tahu mereka temporary aja di dunia ini. Dan ini aku kira relate sama semua yang dengar podcast hari ini. If you have your parents alive, make them happy kayak gitu. Karena ntar lagi mereka udah nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kemudian peranku untuk membantu orang lain sebisa mungkin. Sebanyak mungkin sebisa mungkin. Nah, ini nggak mau terdengar bleak atau dark gitu. Tapi justru pengen tahu kalau misalnya nanti in the future masih lama banget gitu ya, on your deathbed itu seorang Billy gitu, terus kayak lagi udah siap-siap mau meninggalkan dunia ini, what is it that you will look back terus lu bakal bilang kayak, wah, I had a really fulfilling life gitu. What would make that happen? Apa tuh? Ketika hampir 100% anak Indonesia bisa sekolah tanpa kesulitan. Karena aku mereflek perjalananku tuh kayak sih lo mulia banget. Iya karena aku sekolah tuh susah banget. Jadi kayak penuh dengan air mata, kayak aku nggak mau lagi orang lain kayak gini. Jadi memang cita-citaku kenapa aku kemudian kemarin sekolah di Harvard ngambil human development and psychology, karena aku pengen jadi edukator. Dan my future will be aku dengan keluargaku hidup di kampung dan ngajar. Very simple life, a very simple life. Kayak gitu aja. Oke. Kayak nggak aduh kalau di langsung kayaknya nggak ada mimpi-mimpi crazy rich, naik segala macam sports car, itu nggak penting ya. Nggak penting ya, nggak kebayang sih. Oke, great. Oke, segmen terakhir namanya rapid fire question. Pokoknya gue tanya sesuatu gampang-gampang, semoga yang pertama kali ada di kepala aja. Oke? Pertama, kopi atau teh? Kopi. Morning routine setelah bangun tidur terus ngapain? Lari pagi. Berapa kilo? Setengah jam. Setiap hari? Setiap hari, oke. Buku yang menurut kamu semua orang harus baca? Outliers. Malcolm Gladwell, ya. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang privilege dan non-privilege yang jadi perdebatan abad ini di Indonesia. Gitu ya? Kenapa seseorang disebut privilege dan yang lain enggak? Oke, good one. App di HP yang kamu tidak bisa hidup tanpa app tersebut? WhatsApp. Oke. Lagu yang paling sering di playlist? Survivor. Destiny's Child. Oh my god. This is why we're gonna be friends. Apalagi sambil lihat macet di Jakarta, terus turunin jendela ya kan. Oke. Your definition of happiness? Make other people laugh. Oke. Jadi mereka ketawa, aku ikut ketawa. Oke. Things you wish people know about you? That I am lazy sebenarnya. Aku memaksa diriku menjadi rajin, karena aku orang malas. Oh gitu? Iya. Tapi bisa menjadi kayak gini? Iya, jadi terus nggak have fun juga nggak ada waktunya gitu ya? Iya. Netflix juga nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton, jadi aku maksa diriku untuk nggak malas setiap hari. Oh, wow. Iya, sebenarnya aku lazy banget. Hebat loh. Oke. Best piece of advice you've ever gotten in your life? Advice ya, menjadi servant leader dari ayahku. Pemimpin itu melayani. Kalau worst piece of advice? You have to kill to live. Ada yang ngomong kayak aku waktu itu ikut Harvard Innovation Lab, ya inkubasi, terus kayak lo harus you have to kill what you eat. Jadi entrepreneur itu kill what you eat. Jadi kayak you have to kill to survive gitu. Kayak yang survival mode on banget. Iya, gitu terus habis itu aku nonton film yang Korea yang games bunuh-bunuhan apa sih? Squid Game terus kayak yang ya ampun, dunia begini banget ya. So that's the worst piece of advice. Iya kayak gitu. Oke. Alright, terakhir nih, what is next for you? Maybe running for government 2024 sih. Either di nasional atau di lokal, provincial. Oke, kenapa? Untuk membuat baper tadi sustain, keep going, karena aku mau making impact sampai 2030, membantu, terlalu terdengar besar ya, tapi pengen membantu Indonesia menjadi negara. Aku pengen menjadi bagian dari hebatnya Indonesia by 2030.
Oke, semoga kamu ada di dapil aku, jadi I can vote for you. Dapilnya di mana? Jakarta Selatan. pastinya. Ya, kampanye harus pakai bahasa Inggris dong. Nggak mungkin. Oh ya. But thank you so much Billy, it has been a pleasure. Terus ini sangat inspirational. Thank you banget buat teman-teman juga yang udah stay sampai segini lama. I hope you come again to Over Coffee, and I hope you will run and get elected. Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih, thank you semuanya, bye.